Sampurasun, nami lengkap abdi Trofimus Davis Krisna Pasaribu. Tiasa dipanggil Davis. Abdi di kelas 12-2. Nalika abdi kuliah, abdi hoyong jurusan teknik sipil. Impian abdi janten manajer konstruksi. Alasan abdi milih manajer konstruksi kusabab padamelan ieu gaduhan masa depan anu sae sareng moal luntur. Abdi bakal dipikabutuh pikeun sababaraha perusahaan dina sektor konstruksi. Nami lengkap narasumber abdi Mutia Sani. Umur narasumber abdi 24. Profesi narasumber abdi nyaeta salaku asisten manajer kontrol biaya. Alamat narasumber abdi di Jalan Ceger nomor 21 Cipayung, Jakarta Timur. Engke badangawa wawancara di Bumi Abdi. Sorangan anu aya di Komplek Bina Marga nomor 91 Rebo 3 April 2024. Hatur nuhun. Halo semuanya, sekarang saya akan melakukan tugas wawancara terkait panggilan profesi sesuai dengan profesi yang saya inginkan. Nah, kita dengan kakak siapa nih? Halo, saya Kamutia Sani, biasa dipanggil dengan Kamutia. Oh, Kamutia ya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya kak. Kalau boleh tahu, kakak ambil jurusan apa dan kuliah di mana nih kak? Saya lulusan S1 Teknik Sipil, dulu kuliah di Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Oh, Undip ya kak. Kalau boleh tahu, apa sih alasan yang kuat untuk kakak memilih jurusan ini? Rata-rata banyak sih waktu itu nanya ke saya kayak kenapa sih perempuan jadi teknik sipil gitu kan. Tapi emang dari kebetulan orang tua saya dua-duanya itu kuliah dan kerja di bidang teknik sipil gitu. Jadi dari kecil saya sudah sering melihat orang tua saya kerja di bidang teknik sipil tersebut, dan kebetulan juga saya dari SMA itu udah menyukai pelajaran fisika dan matematika, dan itu alasan yang membuat saya yakin untuk terjun ke jurusan teknik sipil. Oh begitu ya kak. Kalau boleh tahu kakak lulus berapa tahun nih? Saya masuk 2019 dan baru lulus tahun kemarin 2023. Oh begitu, berarti 4 tahun ya kak? Iya, kurang lebih 3,5 tahun lebih. Oh gitu. Saya juga mau nanya kak, apa sih suka duka di jurusan teknik sipil ini? Suka dukanya banyak sih ya, terutama kan kebetulan saya juga cewek kan, teknik sipil tuh kebetulan seperti yang tadi saya bilang banyak cowoknya, jadi kayak ya pekerjaan lebih banyak di lapangan gitu, terjun di lapangan, jadi kayak berat juga saya sebagai cewek gitu. Tapi sukanya karena jurusan teknik itu kan dikenal sebagai solidaritas itu kuat banget kan, jadi saya gak bareng sendiri di situ, kayak ya walaupun dia nggak anarkis gitu, nggak milih harus cowok harus cewek gitu semua. Jadi semua dosen dan teman-temannya juga kayak ya walaupun saya cewek juga saya yang penting saya tetap mahasiswa teknik sipil gitu sih. Oh begitu ya kak. Kalau boleh tahu kan kakak sekarang udah lulus nih. Sekarang kegiatan kakak tuh apa? Kegiatan saya karena baru lulus tahun kemarin kebetulan, jadi sekarang cuma lagi magang-magang aja di perusahaan gitu. Oh lagi magang. Jadi apa tuh kak? Saya melanjutkan pekerjaan waktu saya praktek kerja lapangan waktu selama kuliah dan masih lanjut sampai sekarang, itu sebagai superior konstruksi bangunan. Oh, kalau gitu kerjanya tuh apa kak? Kayak superior konstruksi bangunan itu saya lebih ke sebagai asisten manajer cost controlnya sih, kayak lebih mengendalikan biaya pembangunan gitu, kayak mengelola biaya pembangunannya seperti apa. Terus kayak misalnya ada perusahaan terkait yang mau bekerja sama dengan perusahaan kami, terus saya mengolah bagaimana bahan apa nih yang tepat dan harga kosnya itu seperti apa gitu. Jadi mereka juga modalnya tuh seperti apa gitu.
Oh, kira-kira kakak magang mau berapa lama nih kak? Kontraknya sih dari setelah saya lulus itu 6 bulan, tapi karena lanjut dari waktu saya praktek kerja lapangan selama kuliah, berarti dihitungnya sampai saat ini tuh 1 tahun sih. Oh, saya juga mau nanya dong kak, kakak selama magang itu pernah dapat tekanan kak? Tekanan nggak dari manajer itu atau atasan? Pastinya ya, setiap orang mungkin punya tekanannya sendiri, tapi menurut saya ya gimana, tergantung lagi balik ke diri kita sendiri, gimana cara kita mengatasinya itu. Karena kebetulan saya kan emang udah dari kecil, dari saya SMA udah punya cita-cita masuk teknik sipil, jadi kayak saya tahu pekerjaan apa nih nantinya, saya tahu nanti pekerjaan teknik sipil itu seperti apa, jadi saya mau nggak mau ketika dapat tekanan saya udah siap gitu menghadapinya gitu sih. Oh begitu kak. Kira-kira nih kak, kan kakak tahu nih jurusan teknik sipil itu kan banyak diambil oleh orang. Iya. Kira-kira kedepannya itu bakal redup atau enggak sih kak? Menurut saya nggak bakal redup sih ya, apalagi sekarang peminatnya juga banyak gitu, banyak universitas-universitas yang bahkan kayak jurusan teknik sipil tuh gak cuma teknik sipil, kayak ada dipecah, kayak di PNJ kalau nggak salah kayak ada jurusan konstruksi bangunan, ada jurusan pokoknya kayak mengacu teknik sipil, tapi banyak saya lupa juga jurusannya seperti apa. Jadi karena mungkin memang sekarang kan Indonesia IKN kan, tahu IKN, nah itu lagi pusat-pusatnya tuh banyak-banyaknya pembangunan wilayah baru. Jadi kayak menurut saya butuh sih teknik sipil di dalamnya gitu. Jadi jadi teknik sipil itu masih banyak berkontribusi untuk negara ini. Oh begitu kak. Saya juga mau nanya dong kak. Kira-kira nih, mungkin nggak seorang kontraktor itu bakal diganti oleh robot? Oh iya, mungkin banyak ya dulu pekerjaan emang lagi tren sih kayak pekerjaan diganti sama robot. Tapi menurut saya untuk seorang teknik sipil diganti robot itu gak mungkin ya, karena kayak karena untuk membangun atau pengembangan bangunan itu dibutuhkan otak manusia dan skill manusia tersendiri. Mungkin untuk membantu pekerjaan teknik atau membantu pekerjaan sebagai kontraktornya itu bisa dibantu oleh oleh robotnya itu. Jadi robotnya itu sebagai alat bantunya, bukan pengganti dari kontraktornya tersebut gitu sih. Karena emang untuk apa namanya, proses pembangunan, untuk pemikiran tentang cost control gitu, itu harus dibutuhkan otak manusia sih. Jadi gak bakal tergantikan dan gak bakal redup untuk prospek masa depannya gitu. Oh. Oke deh kak, sekian banyak terima kasih ya kak udah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Terima kasih semuanya. I want to be civil engineering, and I want to be civil engineering, and I want to be construction manager, and I want to be construction manager, and I want to be civil engineering, and I want to be civil engineering, and I want to be construction manager, and I want to be construction manager. 毕业了 PL2 高雄，学校后我就选择读木工程主要，才有多个小学类语文进行。面试后，我决定选择读木工程作为我的专业。我未来的成就将在开发行业工作。